Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di sesi webinar. Tentu saja masih dalam rangkaian Inspire IPK Virtual Education Expo. Inspire IPK Virtual Education Expo merupakan pameran pendidikan virtual yang diikuti oleh seluruh sekolah Kristen IPK dari berbagai lokasi dan juga vendor-vendor edukasi unggulan lainnya. Senang sekali pada siang hari ini saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya, Benny Christian, akan memandu jalannya diskusi kita pada siang ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan digital literacy, the importance of technology in education. Bapak Ibu sekalian, disadari atau tidak, hari-hari ini segala sesuatu di sekeliling kita sedang bergerak menuju satu kondisi yang disebut dengan digitalisasi. Semua serba digital, termasuk dalam dunia pendidikan. Terlebih ketika pandemi COVID-19 melanda, di mana pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh. Proses digitalisasi dan penggunaan teknologi sesuatu yang tidak dapat dihindari lagi. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi tersebut, istilah literasi digital menjadi sangat penting. Lalu sebetulnya apa yang dimaksud dengan literasi digital? Dan bagaimana pentingnya teknologi dalam pendidikan dewasa ini? Kita akan membahasnya bersama seorang narasumber profesional di bidangnya, yaitu Ibu Pundari Kalestari. Beliau adalah Marketing Manager Google for Education untuk wilayah Malaysia dan Indonesia. Dalam diskusi nanti, Bapak Ibu juga dapat terlibat dengan mengajukan pertanyaan dalam sesi tanya jawab nanti setelah pemaparan dari narasumber kita. Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Nanti setelah pemaparan dilakukan, Ibu Pundari Lestari akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai sesi kita pada siang hari ini. Saya akan memimpin doa pembukaan secara iman Kristiani. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini kami boleh diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera dan segala yang baik ya Tuhan. Dan siang hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, di mana kami boleh mengikuti webinar Tuhan, khususnya akan membahas tentang digital literacy. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang hadir, dimanapun Bapak Ibu berada siang hari ini untuk mengikuti sesi ini. Tuhan yang memimpin jalannya sesi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi Ibu Tari, yang akan bersama-sama memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya ada dua pengumuman. Yang pertama, silakan Bapak Ibu melakukan absensi terlebih dahulu. Link absensi ada pada kolom chat yang bisa Bapak Ibu lihat di screen Bapak Ibu. Dengan melakukan absensi ini, Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta undian dan berhak mendapatkan kesempatan meraih door prize berupa voucher F&B senilai Rp200.000 dari Holy Smokes, Pesisir Restoran Jakarta, dan Bandar Jakarta Restaurant yang akan kita umumkan di akhir sesi webinar ini. Dan Bapak Ibu juga berhak mendapatkan kesempatan meraih grand prize dengan total hadiah hingga Rp15 juta. Pemenang undian grand prize akan kita umumkan pada closing ceremony di hari ini, yaitu tanggal 13 November pukul 15.45. Makanya Bapak Ibu ikuti setiap sesi yang ada sampai selesai di Inspire IPK ini. Yang kedua, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mempersiapkan pendidikan untuk putra-putri Bapak Ibu, mungkin sedang memilih sekolah. Nah, hari ini adalah kesempatan yang terakhir untuk Bapak Ibu bisa mengunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall. Dapatkan berbagai penawaran menarik di booth Sekolah Kristen IPK
seperti potongan uang sumbangan dengan total hingga ratusan juta rupiah. Kunjungi juga Education Expo dan nikmati penawaran menarik dari para vendor edukasi yang sudah bergabung di Inspire. Caranya gampang Bapak Ibu, cukup klaim atau tukarkan voucher pada booth-booth yang Bapak Ibu tuju. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan booklet voucher, silahkan klik link pada kolom chat yang sudah tersedia. Dan Bapak Ibu, selain exhibition hall, Bapak Ibu juga bisa berkunjung ke main hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan dan bisa mengunjungi art gallery untuk melihat karya-karya dari murid IPK. Demikian Bapak Ibu pengumuman yang saya sampaikan di awal acara kita pada siang hari ini. Dan langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol dengan pembicara kita atau narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Pundarika. Selamat siang Ibu Pundarika. Halo, siang Pak Beni. Bagaimana kabar Ibu? Sehat ya Bu ya? Sehat. Pak Beni juga ya, semoga Bapak. Puji Tuhan. Baik, Bu Pundarika pastinya sudah memiliki banyak begitu ya materi yang ingin disampaikan pada siang hari ini. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan waktu dan layar kepada Bu Pundarika. Silakan Bu. Oke, siap. Makasih Pak Beni. Mungkin boleh di-share screen-nya ya Pak, slide-nya. Baik Bu. Iya, sudah tampil kelihatannya. Iya, sip saya mulai ya. Oke, halo semuanya, selamat siang Bapak Ibu Guru dan orang tua wali murid yang saya hormati, kepala sekolah, serta segenap pengurus IPK, dan juga teman-teman yang masih bersekolah di IPK nih, siswa-siswi IPK. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pundarika Lestari, atau karena namanya cukup panjang dan unik, jadi bisa dipanggil Tari aja untuk lebih singkatnya. Dan saya bekerja di Google for Education di Indonesia dan juga Malaysia. Saya senang sekali, terima kasih sekali kepada IPK yang hari ini telah mengundang saya, sehingga saya bisa bergabung di acara Inspire Virtual Education Expo yang diselenggarakan di hari Sabtu ini, untuk berdiskusi tentang pentingnya teknologi di dunia pendidikan, dan juga seperti yang tadi Pak Beni sudah bilang, digital literasi untuk orang tua. Jadi dalam diskusi ini saya akan ada beberapa slides, akan ada banyak video, semoga nggak bosan. Dan saya akan mengawali diskusi kita dengan pengenalan Google for Education. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa tips atau informasi mengenai pentingnya peran orang tua di dunia digital, terutama terkait dengan pendidikan dan pembelajaran anak. Nah, kalau kita ke slide berikutnya, bisa next. Ya, boleh di-play aja. We were not sure what would happen to us. We did not know what would happen to our pupils and our staff members. हमें डर था कि बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं। हेलो। हम टीचरों को ही कोई नया रास्ता ढूंढना था। We're going to work out the volume of this spring roll. Good morning and welcome to our whole school assembly. Let's get some learning on. I consist of 95% water. I am really happy to see so many people. Hi. Ciao bambini. El COVID nos ha llevado a innovar, a hacer cosas disruptivas, a hacer cosas diferentes. Technology can level the playing field for children. It opens up so many avenues that they otherwise would not have been exposed to. It's hope. I'm so proud of you. Well done. Iya,
Ya, terima kasih videonya. Kayaknya tadi sempat agak nggak nge-sync antara audio dan video, tapi nggak tahu mungkin itu cuma di laptop saya aja. Jadi ya, video tadi adalah video dari Google for Education yang menampilkan guru-guru dan murid dari seluruh dunia dan bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk belajar gitu, terutama di era pandemik ini. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin mengalami hal yang sama atau kurang lebih mirip dengan apa yang diceritakan di video tersebut. Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini, tentunya ada banyak sekali tantangan dalam menjalankan PJJ. Dan bahkan bagi teman-teman yang sudah kembali masuk ke sekolah, tentunya hambatan itu masih tetap ada seperti itu. Nah, berdasarkan data dari McKinsey & Co., sebuah research agency, sebanyak 32% siswa merasa kurang siap secara akademis. Lebih-lebih lagi, 75% siswa merasa tidak siap secara emosional untuk menghadapi tantangan ini seperti harinya, seperti misalnya tugas ataupun kelas yang sekarang berubah menjadi online, dan mungkin kurangnya interaksi secara tatap muka seperti itu. Nah, disinilah kami dari Google ingin membantu memberikan solusi. Kami menyadari bahwa setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda gitu. Seperti saya sama adik saya juga cara belajarnya beda. Dan setiap anak membutuhkan dukungan yang spesial untuk bisa menjadi pemikir kritis. Nah, jadi di diskusi hari ini saya akan mulai dengan pengenalan Google for Education. Nanti saya akan jabarkan lebih banyak tentang solusi teknologi kami yang bisa membantu pendidik, siswa, dan juga keluarga berkomunikasi, berkolaborasi, dan juga mengkoordinasikan pembelajaran dengan lebih percaya diri. Di Google for Education ini, kami menyediakan berbagai alat dan sumber daya yang mudah digunakan. Jadi kalau kita sebutnya intuitif, dan juga bisa membantu Anda tetap terhubung dengan pembelajaran anak-anak dimanapun. Gitu. Sehingga mau dari perangkat apapun, itu bisa tetap terhubung dengan anak dan juga sekolah. Kalau kita ke slide berikutnya. Nah, jadi di Google for Education, kami percaya bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan akses ke pengalaman pembelajaran yang luar biasa. Itulah alasannya kami membuat Google for Education, untuk membekali sekolah dan juga pendidik dengan lebih banyak alat, materi, dan juga pelatihan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Sehingga setiap siswa bisa mewujudkan potensi belajar mereka secara maksimal. Nah, kami juga berkomitmen untuk memperkuat hubungan antara pendidik, keluarga, dan juga siswa dengan meningkatkan pembelajaran melalui alat yang aman, terintegrasi, dan juga mudah digunakan oleh siapapun. Kalau kita ke slide berikutnya. Nah, mungkin dari tadi Bapak Ibu bingung gitu, Google for Education itu apa sih, alatnya dalamnya apa gitu ya. Jadi ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Google for Education. Pertama adalah Chromebook. Chromebook ini bentuknya laptop, tapi bukan sembarang laptop, jadi memang ini khusus dibuat untuk pembelajaran atau untuk dunia pendidikan, seperti itu. Nah, di sini siswa dan pengajar dapat mempersonalisasi lingkungan belajar mereka. Jadi, bisa diatur apakah konten yang bisa diakses sama siswa, atau juga yang tidak bisa diakses oleh siswa, seperti itu. Yang kedua ada Google Workspace for Education. Kalau kita lihat gambarnya yang di kotak sebelah kanan, jadi di situ Google Workspace for Education ini dalamnya banyak nih, ada Google Meet, Google Calendar, Slides, Spreadsheet, Dokumen, dan juga salah satu juaranya gitu ada sih Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah lihat anaknya menggunakan gitu ya kalau di IPK. Jadi di Google Classroom ini kita mendukung pengalaman belajar yang berbeda dan juga interaktif dengan tools yang bisa mempermudah kolaborasi. Nah, di Google Classroom ini juga adalah kita sebutnya all-in-one platform gitu, untuk kegiatan belajar mengajar siswa yang kolaboratif dan juga aman. Kalau kita lihat di yang paling bawah, ini lebih untuk Bapak Ibu gurunya nih. Jadi kami tahu betul teknologi tidak akan bisa menggantikan peran Bapak Ibu guru gitu. Secanggih-canggihnya teknologi pasti kita tetap butuh guru. Jadi kami juga menyediakan materi dan kurikulum pendidikan yang bisa meningkatkan kualitas konten ataupun kemampuan guru-guru. Seperti misalnya digital skills dan teacher certification atau sertifikasi pendidik level 1 dan level 2 yang diakui secara global. Kalau kita ke slide berikutnya. Ya, nah ini adalah beberapa statistik gitu ya, angka yang kami senang sekali nih lihatnya, karena ada begitu banyak sekolah di seluruh dunia yang sudah yakin dan percaya pada teknologi kami.
Jadi Workspace for Education ini digunakan oleh 189 juta pengguna. Ini datanya semua angkanya dari bulan Maret, jadi kalau sekarang pastinya sudah nambah seperti itu. Kalau untuk Google Classroom sudah 150 juta. Dan kalau untuk Chromebook sudah digunakan oleh kurang lebih 40 juta gitu secara global untuk dunia pendidikan. Jadi memang seperti kayak di Amerika, di Jepang, di Korea itu cukup besar penggunaannya produk-produk Google Workspace, Google for Education, termasuk juga di Indonesia. Nah, tapi kami juga paham betul dengan skala yang sebesar ini mendapat tanggung jawab yang sangat besar. Itulah sebabnya kita selalu mengutamakan keamanan sebagai dasar dari semua produk dan layanan Google for Education. Jadi setiap kami memberikan solusi baru atau launch produk baru, itu selalu mematuhi standar privasi dan kepatuhan pendidikan tertinggi untuk menjaga keamanan siswa, sekolah, dan juga data Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya nggak berhenti sampai di sini, karena sekolah ke depannya berubah, ada hybrid, ada blended gitu ya. Kami juga terus berinovasi dan berusaha mengembangkan produk kami agar bisa memenuhi kebutuhan pendidik dan siswa di seluruh dunia. Nah, tadi saya bilang seluruh dunia, terus ada Jepang, ada Korea, ada Amerika Serikat, ada UK, tapi Indonesia juga nggak kalah. Dan saya senang banget nih IPK salah satu yang sudah mengadopsi teknologi di garda depan gitu ya kalau kita sebut. Jadi adopsi teknologinya udah luar biasa lah gitu, maju sekali. Salah satunya juga penggunaan produk-produk Google for Education yang sudah dipakai di IPK. Nah, mungkin kita bisa ke slide berikutnya dan lihat videonya gimana sih IPK menggunakan teknologi untuk membantu pembelajaran siswa. Tidak sedikit orang tua yang bingung dan ragu dengan sistem belajar yang diterapkan sekolah sejak pandemi terjadi, terutama dengan sistem belajar online. Menjawab pertanyaan mengenai sistem pembelajaran yang ada saat ini, beginilah proses pendidikan yang dijalankan Sekolah Kristen IPK. Sebagai sekolah Kristen, IPK melandasi kegiatan belajar mengajar dalam pengenalan akan Allah. IPK memberikan pendidikan karakter dengan mendidik murid memiliki rasa takut akan Tuhan dan menikmati hubungan pribadi melalui iman dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalankan pembelajaran, Sekolah Kristen IPK mengutamakan 4 skills murid, yaitu critical thinking and problem solving, creativity, communication, dan collaboration. So once again, please. Busy, late, stressed. Busy, late, and stressed. Oke, thank you. Nadine. IPK memanfaatkan berbagai platform untuk digital lesson dan digital assessment, sehingga murid dapat belajar secara mandiri, aktif, dan kreatif, walau secara online. Jadwal belajar murid telah disusun dan dapat diakses melalui kalender online. Sedangkan untuk saat ini, materi dan tugas dapat diakses melalui Google Classroom. Skala prioritas dalam pemberian tugas difokuskan pada tujuan pembelajaran dan diberikan dengan metode yang menarik. Penilaian dilakukan untuk memastikan pembentukan 4 skills murid. Oleh karena itu, teknik penilaian dilakukan dengan berbagai metode, sesuai dengan keterampilan yang akan diukur. Sekolah Kristen IPK tetap berupaya memberikan pembelajaran yang optimal. Guna memberikan pemahaman materi belajar, guru-guru tidak sekedar memberikan tugas, namun menjelaskan layaknya tatap muka, yaitu melalui platform virtual conference. Begini ya, diagonal 1 AC ini adalah 5X, ini adalah diagonal 1, ini adalah diagonal 2. Selain memfasilitasi baik dari segi akademis, non-akademis maupun karakter, guru-guru sekolah Kristen IPK pun memberikan pendampingan individu kepada murid-murid yang membutuhkan. Contohnya dalam hal kesulitan akademis, kesulitan cara belajar, atau kesulitan karena lingkungan belajar yang tidak kondusif selama online learning. Hai Karen, mana kabarnya hari ini? Baik. Karen, apa sih yang menjadi kebosanannya Karen atau perasaannya Karen selama Karen ini ada di pembelajaran online? Walau dilakukan secara online, Sekolah Kristen IPK tetap berupaya memberikan pendidikan seoptimal mungkin.
IPK siap menjadi mitra dalam mendidik anak-anak. Bersama IPK kita membangun Indonesia yang lebih baik. Tadi videonya dari IPK kita bisa lihat sudah ada penggunaan Google Calendar untuk penjadwalan sekolah anak-anak, Google Classroom, jadi materinya semua dari situ, assignment-nya juga jadi lebih kreatif ya dengan menggunakan misalnya Google Document atau Slides atau even Sites gitu. Jadi anak-anak bisa bikin website dari sekarang. Jadi sudah banyak sekali teknologi yang digunakan oleh IPK. Dan menurut saya saat mungkin masih terlalu jauh ya kalau anaknya SD atau SMP. Tapi seperti misalnya mereka sudah SMA gitu, mereka sudah sangat familiar nih dengan produk-produknya Google yang juga sangat banyak sekali digunakan di dunia kerja. Jadi begitu mereka masuk ke dunia profesional atau kuliah, mereka udah nggak asing lagi, udah mungkin one step ahead gitu ya dari teman-temannya yang lain seperti itu. Nah jadi ya lagi-lagi saya sebutkan, saya bangga sekali Indonesia tuh nggak kalah sama negara-negara lainnya gitu dalam hal adopsi teknologi. Kalau kita ke slide berikutnya, ini ada satu video lagi, saya banyak banget ya videonya hari ini. Semoga nggak bosan ya. Yap, jadi videonya ini dari seorang guru di Korea. Kebetulan guru ini memiliki disabilitas, jadi matanya ada masalah penglihatan, dan dia juga menggunakan teknologi Google untuk membantu proses belajar mengajar. Yuk kita saksikan bersama. 역사를 가르치면서 틈날 때마다 하는 말이 역사가 발전할수록 소외되는 사람들이 줄어드는 거다라는 말을 제가 많이 합니다. 예전에는 차별이 당연했던 사람들이 지금은 평등이 당연한 세상이 되고 있고 그런 사람들도 조금 더 평등의 방향으로 나올 수 있어야 한다라는 생각을 심어주고 싶어서 계속 강조를 하고 있습니다. 저는 서현중학교에서 역사를 가르치고 있는 류창동이라고 합니다. 국내 시각장애인 중에서 처음으로 역사 교사가 되었습니다. 역사를 배우고 있는 이 친구들이 자신의 삶에 좀 고민이 되는 순간에 지식들을 적용하는 기회들을 좀 만나게 해주는 게 가장 이상적인 목표인 것 같습니다. 항상 저희를 되게 아껴주시는 게 느껴지고 질문을 되게 자유롭게 하라고 부담스러워하지 말라 이런 말씀을 되게 많이 해주셨던 것 같아요. 온라인 수업을 위해서 만들어 놓은 플랫폼들이 시각장애를 가지고 있는 교사나 학생들이 사용하지 못하는 부분들이 많습니다. 이전에 사용했던 플랫폼에서는 제가 로그인까지밖에 할 수가 없었어요. 그런데 구글 클래스룸이 온라인 수업 플랫폼이 되면서 제가 로그인을 하고 수업을 하는 각 반 클래스에 찾아 들어가고 거기에 올라온 수업을 확인하고 아이들이 단 댓글을 확인하고 그 댓글에 대한 피드백 댓글을 쓰고 그런 것들, 그러니까 클래스 안에서 이루어지는 상당히 많은 작업들을 제가 스크린 리더를 활용해서 혼자 할 수 있게 됐습니다. 질문을 저희가 했던 거를 피드백도 해주시고 마지막에 관련 영상을 또 찾아주셔서 온라인에서도 효율적으로 공부할 수 있도록 도와주는 것 같아요. 제가 잘할 수 있는 부분이 다름이라고 하는 가치를 알려줄 수 있는 일이라고 생각합니다. 아이들이 나중에 주변에 시각장애를 가진 친구나 동료를 만났을 때 공동체 일원으로 받아들일 수 있는 그런 역량을 충분히 기를 수 있는 기회가 될 거라고 생각합니다. Iya, jadi itu kisah dari Bapak Guru Ryu, seorang guru history atau sejarah di Korea yang tetap semangat banget mengajarnya dengan segala keterbatasan yang dia miliki. Dan itu juga salah satu fokus kami di Google, bukan hanya Google for Education, tapi Google as a company, kita selalu berusaha membuat produk yang bisa, kita sebutnya aksesibilitas gitu, jadi tetap bisa diakses oleh siapapun gitu, walaupun mereka mungkin sedikit berbeda dengan kita, seperti itu. Jadi itu kurang lebih pengenalan Google for Education. Semoga belum ngantuk Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu specifically kita akan membahas dukungan orang tua untuk pengembangan proses belajar anak. Gitu. Kita ke slide berikutnya lagi. Oh iya, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Kebetulan nih topiknya yang ini juga menarik. Jadi, nah ini maaf ya, ini dalam bahasa Inggris karena saya ambil verbatim dari research statistics-nya.
Jadi sebuah research dari PTA, satu research organization, dia menyebutkan bahwa saat orang tua itu terlibat dalam pendidikan anaknya, anak-anak tuh bisa perform lebih baik gitu dalam beberapa tolok ukur. Satu, secara behaviornya jadi lebih baik. Kedua, memiliki self esteem atau rasa percaya diri yang lebih tinggi. Ketiga, lebih rajin masuk kelas gitu ya, attendance-nya is higher. Keempat, resiko dia terexclude dari misalnya kayak dari society atau dari lingkungan pembelajarannya itu menjadi menurun. Kelima, mereka lebih semangat belajarnya, hasil pembelajarannya juga lebih bagus, dan apa bahasa Indonesianya gap ya? Ya, achievement gap antara anak-anak ini dari sosioekonomik yang berbeda itu berkurang seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya saat orang tua terlibat dalam proses pendidikan anak-anak. Kalau kita ke slide berikutnya. Nah, orang tua di Indonesia juga nih pasti ingin sekali terlibat dalam proses pembelajaran. Tentunya karena ya anak kita mau kasih yang terbaik gitu ya. Tapi kadang hal tersebut tidaklah mudah gitu. Kita juga paham betul. Jadi ada beberapa statistik lagi di sini dari research agency juga. Pertama, secara global saat ini 49% atau hampir setengahnya gitu ya, rumah tangga di dunia ini terdiri dari kedua orang tua yang bekerja penuh. Jadi dua-duanya papa mamanya kerja nih, seperti itu. Lalu 52% orang tua di seluruh dunia menyebut kurangnya waktu sebagai salah satu hambatan untuk terlibat di proses pendidikan anak. Jadi ya mungkin karena kerja atau sama-sama sibuk, jadi waktunya berkurang seperti itu. Dan yang ketiga, juga tentang kurangnya informasi. Jadi sekitar 1/3 orang tua di dunia setuju bahwa kurangnya informasi adalah salah satu hambatan utama untuk mereka bisa lebih terlibat dalam pendidikan anak, seperti itu. Terus kalau kita ke slide berikutnya, jadi dari permasalahan-permasalahan itu kami sudah sadari, sudah tahu juga dari studi yang kami lakukan. Kami berusaha di Google, kami berusaha untuk memberikan solusi-solusi kepada orang tua. Sebenarnya bukan hanya untuk membantu pembelajaran anak, tapi juga lebih ke keamanan, safety, lalu juga digital literasi untuk orang tua. Jadi di sini habis ini saya akan menjelaskan beberapa tips atau bantuan dari Google yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan dalam hal berinteraksi dengan anak di dunia digital seperti itu. Nah, yang pertama ini lebih condong ke dunia pendidikan, ke alat-alatnya tadi yang saya sebutkan, Google for Education. Jadi di sini ada yang namanya Tech Toolkit atau Toolkit Teknologi yang khusus kami buat untuk keluarga dan juga wali siswa. Jadi bisa dicari aja di YouTube Tech Toolkit Google for Education misalnya gitu. Di sini ada semua video-videonya yang menjelaskan dalam waktu singkat kurang lebih 1-2 menit tentang gimana cara menggunakan Google Classroom, Google Meet untuk sekolah, dan produk-produk Google yang lain yang digunakan untuk sekolah. Jadi misalnya Bapak Ibu mau membantu anaknya gitu, itu bisa cek video ini. Gitu. Kalau kita ke slide berikutnya. Nah, ini kayaknya penting dan menarik nih ya. Saya juga kalau disuruh bantu mengerjakan PR anak zaman sekarang udah nggak bisa mungkin. Jadi di sini Google juga memberikan beberapa alat untuk membantu pekerjaan rumah atau tugas-tugas sekolah dan juga memfasilitasi pembelajaran dari rumah. Nah, di video yang saya tampilkan di sini itu namanya Google Lens. Jadi bisa tinggal kita arahkan aja ke equation, misalnya matematika gitu ya. Kayak gini kita lihat kan ada equation-nya, diarahkan, nanti rumusnya bisa langsung muncul. Jadi kalau kita nggak tahu atau kayak saya udah lupa pelajaran zaman dulu gitu, bisa langsung cek di Google aja. Selain rumus-rumus matematika juga bisa untuk translation. Jadi kita arahkan, lagi-lagi si Google Lens itu kita arahkan aja ke misalnya teks bahasa Mandarin misalnya gitu, atau bahasa Inggris, nanti langsung muncul translation-nya. Nah, untuk jelasnya seperti apa, kita ke slide berikutnya dan lihat satu video dari adik kita di Indonesia juga untuk penggunaan tools ini. Nama aku Siti Hilpisa, dipanggil Mamai. Aku kelas 9 SMP. Tentunya aku ingin menjadi ahli bahasa dan seorang dosen bahasa Inggris. Tapi kegiatan belajar di masa pandemi ini untuk aku sendiri agak lebih susah.
Orang tuaku juga tidak bisa bahasa Inggris. Jadi, mereka tidak bisa bantu aku kalau kesulitan. Dia tanya ke orang, ibu kurang paham. Google Lens memudahkan kegiatan belajar di rumah. Misalnya aku mendapat tugas pelajaran matematik yang bertuliskan bahasa Inggris. Gak hanya translate, dari situ aku juga bisa terhubung dan langsung mencari tahu apa terjemahan dan solusi untuk mengerjakan pelajaran matematika itu. Untuk saat ini aku sedang berusaha keras untuk belajar lebih tekun, lebih rajin. Saya mau menggunakan pengetahuan saya untuk membantu masyarakat. Saya mau jadi anak yang membanggakan orang tua. Iya, senang. Ibu senang sekali belajar tidak pantang menyerah gitu. Iya, jadi semoga alat ini bisa membantu ya. Google Lens nih Bapak Ibu di-download, kalau ada soal matematika atau bahasa yang sulit, kita tanya Google aja ya gitu. Nah, terus kalau kita ke slide berikutnya, tentunya pembelajaran bukan cuma di sekolah ya. Kalau tadi saya jelaskan alat-alat Google for Education buat membantu sekolah, terus kayak tadi Google Lens juga untuk mengerjakan PR. Tapi buat misalnya adik-adik kita yang masih lebih kecil, itu pasti pengen banget mengeksplor berbagai hal baru yang bukan hanya soal sekolah gitu, tapi tentang kehidupan ya. Nah, di Google kami juga berusaha memfasilitasi itu. Jadi kita lihat di videonya aja ya bersama-sama. Ada gak sih astronot dari sini? Siapa astronot dari Indonesia? Aku juga bisa dong jadi astronot. Pak, kalau ke bulan jauh ya? Jarak bumi ke bulan 384.400 km. Mau kemana, Dek? Ma, aku mau ke Mars. Cara membuat kostum astronot. Aku siap, Ma. Mau ke Mars. Mars Rover. Google, jadikan semua lebih mudah untuk yang tercinta. Iya, jadi itu sedikit bantuan ya. Semoga untuk Bapak Ibu yang adik-adiknya suka nanya hal-hal yang macam-macam, kita coba untuk selalu dukung dia, jawab dia, cari jawabannya di Google gitu ya. Kalau kita ke next slide, masih di mendukung anak mengeksplorasi hal baru, tapi ini lebih simpel lagi nih. Kita lihat dukungan apa sih yang diberikan. Yuk kita play videonya. Susah, Ma. Tanya Google yuk, klik mic-nya, cara memakai sumpit. Nih, coba lihat contohnya. Google, jadikan Iya, semua lebih sederhana mudah itu ya, untuk yang kayak tercinta. cara menggunakan sumpit, atau cara apa, misalnya naik sepeda, seperti itu untuk adik-adik kita yang masih lebih kecil, kita coba bantu memberikan semua informasi itu dengan mudah gitu. Terus kalau kita ke slide berikutnya, tadi kita udah bahas beberapa. Susah, Ma. Tanya Google ya, klik Nah, mic-nya. kalau tadi kita udah bahas tentang pembelajaran atau eksplorasi. Nah, ini yang lebih serius gitu ya. Jadi kita juga dari Google memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang sangat besar untuk membantu anak-anak menjelajahi dunia online dengan aman dan percaya diri. Jadi di sini kami ada suatu inisiatif yang namanya Tangkas Berinternet. Nanti saya akan play 2 video terkait Tangkas Berinternet ini, dan Bapak Ibu juga bisa cek sendiri, langsung Google aja Tangkas Berinternet. Isinya apa aja? Isinya adalah tips untuk guru, untuk orang tua, keluarga gitu, dan juga untuk anak. Gimana sih cara kita tetap safe gitu ya di dunia digital ini. Jadi seperti cara menghindari scamming, konten apa yang bisa dikonsumsi oleh anak, gimana cara membatasi jam online anak, seperti itu semua ada di Tangkas Berinternet. Nah, untuk adik-adik kita sendiri, untuk anak-anak kita, itu ada yang namanya suatu game, karena mereka mungkin lebih interaktif gitu ya, suka main game, namanya Interland. Nah, jadi di Interland itu juga bisa, gamenya itu edukasi gitu, bisa adik-adik kita sambil main, sambil belajar, apa sih yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh, apa yang red flag gitu kita sebutnya, seperti itu.
Nah, ini kita saksikan dulu videonya untuk memberi gambaran tentang tangkas berinternet. Halo, saya Dika. Video yang akan kamu tonton ini dipersembahkan oleh Google dan Sejiwa. Sejiwa adalah organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak, baik secara offline maupun online. Tujuan dari video ini adalah untuk memandumu mengajarkan tangkas berinternet pada anak-anak, supaya mereka tahu mana yang benar ataupun salah. Selamat menonton dan selalu tangkas berinternet. Ayo Dani, udah jangan main laptop terus. Mama. Google mempersembahkan keluarga tangkas berinternet. Perilaku si kecil di dunia digital. Internet menyediakan banyak hal yang bisa dipelajari dan dinikmati si kecil. Tapi ketika menghabiskan waktu terlalu lama, kita perlu memberikan pengertian untuk kebaikan dan keamanan mereka. Bagaimana kita bisa membimbing tanpa menceramahi? Pertama, kita harus mengerti kalau anak-anak kita tidak pernah mengalami dunia tanpa internet. Jadi, wajar kalau mereka terbiasa berinternet untuk belajar maupun bermain. Sebagai orang tua, kita perlu memahami perilaku tersebut. Lalu cari tahu kesukaan mereka dan dukung sepenuhnya dengan ikut berpartisipasi bersama mereka. Wow. Bersama si kecil, kita bisa temukan konten-konten bermanfaat dan bantu mereka untuk mengerti mana yang baik. Wow, keren! Kemudian, buat aturan bersama soal berinternet. Tapi, dengarkan juga pandangan mereka. Ini adalah cara yang baik untuk memberikan pengertian pada si kecil mengenai kebaikan dan keamanan dalam berinternet. Wah, Dani pinter banget. Blup, blup. Tonton video keluarga tangkas berinternet lainnya untuk sedikit membantu dalam menjalani digital parenting. Iya, jadi ini ada videonya, ada beberapa, kurang lebih 6-7 dan sangat singkat seperti kayak gini, 2 menit, kurang lebih 2 menit. Ini adalah sedikit bantuan dari kami untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin tahu gitu tips-tips keamanan di dunia digital seperti apa. Terus ini ada satu video terakhir dari saya, masih soal tangkas berinternet. Kita next. Kita bisa ke slide berikutnya. Halo, saya Dika. Video yang akan Boleh di-play. Hei Putri, Cis. Aku mau ngepost hari pertama kamu sekolah nih. Tunggu, Mama boleh lihat nggak? Google mempersembahkan keluarga tangkas berinternet. Keamanan berinternet untuk si kecil. Banyak orang jahat di internet. Dan tidak selalu kita bisa melindungi si kecil. Ajarkan mereka aturan dasar di dunia daring supaya mereka bisa tetap aman berinternet. Lihat postingan aku deh, Pak. Pertama, beritahu mereka soal cerdas berinternet. Berita bisa tersebar sangat cepat di internet, bahkan dalam semalam. Ajarkan mereka untuk pikirkan dulu sebelum memposting konten dan berapa banyak informasi yang dibagikan. Oh, gitu. Lalu, ajarkan mereka untuk selalu cermat berinternet, karena tidak semua hal di internet sesuai dengan kenyataan. Beritahu mereka macam-macam bentuk penipuan. Sesuatu yang terlalu indah biasanya adalah penipuan. Yang terakhir, ajak mereka untuk tangguh berinternet dengan selalu jaga informasi penting dan gunakan kata sandi yang kuat. Kita juga bisa ajarkan mereka untuk menggunakan generator kata sandi yang terpercaya. Kunjungi situs tangkas berinternet untuk mempelajari lebih banyak lagi mengenai keamanan berinternet dan juga bermain macam-macam game seru. Papa lihat deh, videonya Fluffy dapat 215 like. Dia udah terkenal. Tonton video keluarga tangkas berinternet lainnya untuk sedikit membantu dalam menjalani digital parenting. Iya, itu video terakhir dari saya. Nah, untuk next-nya kita bisa ke slide berikutnya. Hei Putri, Cis. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disebutkan juga di video, langsung aja cek tangkas berinternet. Di sini ada banyak sekali tips untuk orang tua. Ada modul, ada slide juga yang bisa di-download, ada infografik tentang cyberbullying, tentang seperti tadi ya, konten-konten apa yang aman, cara membatasi kurang lebih gitu internet, anak-anak berinteraksi di dunia maya itu seperti apa. Jadi langsung aja ke tangkas berinternet, bisa langsung cek di situ sendiri. Gitu. Nah, kurang lebih kayaknya slide berikutnya sudah slide terakhir. Jadi iya, kurang lebih pemaparan dari saya seperti itu. Videonya banyak banget ya, mohon maaf. Semoga nggak bosan. Jadi kalau ada ya, saya kembalikan kepada Pak Beni. Wow, terima kasih Bu
Tari atas pemaparannya luar biasa, membuka cakrawala kepada kita semua ya Bapak Ibu ya, bahwa perkembangan dunia digital itu luar biasa, terutama dampaknya terhadap anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kita tahu bersama bahwa sekarang ini anak-anak dimulai dari SD sekalipun itu sudah piawai sekali ya menggunakan internet, YouTube, membuka Google dan lain sebagainya begitu. Nah ini juga berdampak terhadap dunia pendidikan begitu ya. Luar biasa tadi Bu Tari sudah menjelaskan kepada kita semua, dan juga bagaimana Google memfasilitasi perkembangan digital ini dan penerapannya di dalam dunia pendidikan. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Tari atas pemaparannya. Bapak Ibu orang tua sekalian, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk turut terlibat nih dalam diskusi kita pada siang hari ini dengan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengetiknya di kolom chat. Nah, sebagai informasi, kami akan menyediakan voucher FNB bagi 3 orang penanya, begitu ya. Jadi mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada satu pertanyaan yang ingin ditanyakan, langsung saja chat atau ketik di kolom chat yang ada. Baik, Bu Tari, mungkin saya akan memulai dulu nih ya dengan pertanyaan sambil menunggu mungkin ada Bapak Ibu yang masih berpikir terkait dengan pertanyaan yang mau diajukan. Bu, ini kan temanya terkait dengan digital literasi. Sebetulnya tadi Bu Tari juga sudah memaparkan banyak begitu ya aspek-aspeknya pada kita semua. Tetapi saya mau kembali kepada satu hal yang mendasar. Sebetulnya literasi digital itu apa sih Bu pengertiannya begitu? Dan yang kedua kemudian kompetensi atau skill apa sebetulnya yang termasuk di dalam digital literasi itu atau literasi digital? Silakan Bu Tari. Iya, terima kasih. Ini Pak Beni yang bisa dapat voucher ya di sini. Beni yang tanya duluan. Jadi sebenarnya mungkin berbagai macam sumber jawabannya bisa beda-beda ya. Tapi ini saya secara general aja, secara garis besarnya. Jadi literasi digital itu kalau bahasa Indonesianya kan melek digital. Jadi sebenarnya gimana sih cara kita berperilaku di dunia digital yang baik dan benar, nomor 1, sama yang kedua yang aman, seperti itu. Jadi baik dan benar ini dalam hal kita menggunakan teknologi atau digital, misalnya kita sebut aja sosial media gitu ya, untuk itu belajar, mencari hal baru, berinteraksi, terkoneksi sama teman-teman yang jauh. Itu cara yang baik. Tapi kita juga harus hati-hati, karena ada cara yang tidak baik. Seperti misalnya bullying, kita sebutnya cyberbullying. Ada juga tuh di Tangkas Berinternet, satu video khusus tentang cyberbullying. Kadang kan di sosial media, di internet gitu, kita tidak punya, ibaratnya kayak identitas kita cukup tertutupi kan. Nah, disitulah orang-orang mulai bisa kayak menjelek-jelekan atau memberikan hate speech atau ujaran kebencian itu. Itu yang harus kita hindari. Dan yang kedua adalah terkait keamanan gitu ya. Jadi digital literacy yang terkait dengan menghindari orang-orang jahat di dunia digital gitu. Jadi misalnya penipuan, scam, terus pornografi gitu kan. Itu juga tentunya sebagai orang tua kita takut ya kalau menemukan video-video yang ternyata loh kok gini gitu ditonton sama anak. Atau kayak yang lebih ekstrimnya lagi misalnya kayak predator seksual anak gitu kan kita amit banget gitu ya Pak. Jadi itu sih yang harus dihindari gitu. Dan balik lagi ke si digital literasi itu, melek digital itu kita harus tahu gimana cara menghindarinya, gimana cara supaya anak-anak kita nih nggak terjerumus atau nggak bersentuhan even sama yang kayak gitu. Terus balik lagi ke pertanyaan tadi Pak Beni tentang skill-skill apa aja yang perlu ditanamkan gitu ya untuk digital literasi. Untuk kayaknya responsibility-nya tuh both sih, dari orang tua dan juga dari anak-anaknya sendiri. Menurut saya pertama adalah tahu dulu nih, paling penting adalah tahu gitu, apa aja sih yang anak kita konsumsi, apa aja yang anak kita cari gitu. Jadi sebagai orang tua tentunya tetap bertanggung jawab untuk mengawasi gitu ya. Dan yang kedua, seperti yang tadi dijelaskan di video Tangkas Berinternet itu, kayaknya susah nih anak-anak sekarang untuk dibilang nggak boleh main handphone gitu, atau nggak boleh nonton YouTube. Karena mereka dari lahir, even dari sebelum lahir mungkin udah berinteraksi sama internet gitu ya. Udah foto-foto pregnancy itu dari masih janin gitu, jadi susah kalau dilarang. Nah, tapi gimana caranya kita sebagai orang tua zaman sekarang tuh lebih kolaboratif gitu ya, memposisikan diri sebagai sejajar, paham kayak, oh anakku maunya gini, anakku sukanya ini, dan berusaha mengerti dulu, baru kita sama-sama nih berdiskusi dan
agree gitu ya, bikin peraturannya tuh bareng-bareng gitu. Dibatasin misalnya ini atau jamnya atau kontennya apa gitu. Nah dari Google kami juga berusaha memfasilitasi itu sih, seperti misalnya menyediakan YouTube. Jadi kalau tahu YouTube Kids itu kontennya memang bisa dibatasi sesuai umur. Jadi misalnya 7 tahun ke bawah atau teenage seperti itu deh. Jadi bisa ada pembatas gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Baik, berarti saya catat di sini sebetulnya kalau kita bicara tentang literasi digital bukan hanya bicara tentang kemampuan untuk menggunakan teknologi itu saja ya Bu ya, tetapi juga bagaimana menggunakannya dengan baik, benar, dan aman begitu. Oleh sebab itu ini penting bagi orang tua karena kita deal dengan anak-anak yang di bawah umur gitu ya, anak SD, SMP, bahkan SMA, sehingga perlu terus mendapat bimbingan daripada orang tua. Oke, baik. Terima kasih Bu Tari atas pemaparannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Ini sudah ada pertanyaan dari akun Winnie Weni, begitu ya. Ada pertanyaan, bagaimana mengantisipasi anak-anak saat mulai terlalu mengandalkan internet untuk mencari informasi? Sebab ada juga yang merupakan spam. Nah, bagaimana tuh, Bu? Terima kasih Bu Winnie Weni atas pertanyaannya. Silakan Bu Tari. Iya. Terima kasih Bu Winnie Weni atas pertanyaannya. Ini betul banget nih. Ini juga karena saya baru lulus lagi kuliah S2, kemarin baru balik kuliah S2, jadi masih refresh banget. Nggak semua sumber itu bisa kita jadikan referensi akademis gitu ya. Jadi kita juga sebagai orang tua harus pinter-pinter gitu ya, cari info tuh dari mana gitu. Nah, kita sebenarnya bisa lihat sih kalau ini saya ngomongin kalau di search gitu ya di internet dulu, bukan dalam bentuk video gitu. Kita bisa lihat sih platform-platform yang cukup kredibel. Misalnya saat pembelajaran anak tuh saat googling gitu kita juga bisa lihat nih domain atasnya tuh apa. Kadang yang lebih kredibel itu biasa yang memang dari badan akademik gitu ya. Bukan dari blog post orang. Nah, itu tuh agak kurang kredibel sebenarnya. Atau kalau di dunia perkuliahan gitu di akademis sebenarnya kayak Wikipedia juga tidak boleh digunakan sih sebagai referensi. Tapi mungkin kalau di sekolah SD, SMP, SMA masih bisa lah ya gitu. Jadi ya harus lihat dulu sumbernya dari mana. Setiap kita cari sesuatu tuh lihat sumbernya. Kadang kayak ada beberapa blog post yang sebenarnya tulisan orang tapi kita juga nggak tahu kan orangnya siapa gitu. Kecuali dia memang sudah dia adalah misalnya dokter di bidang apa atau scientist di bidang mana yang ada detailnya gitu jelas, itu bisa kita jadikan referensi. Tapi untuk yang dari misalnya kayak blog post, kayak tadi kembali lagi blog post atau kadang sosial media juga ya hati-hati aja sih untuk misalnya untuk penggunaan akademisnya tuh harus kita check and recheck gitu lah istilahnya. Terus anak-anak terlalu mengandalkan internet ya, terlalu mengandalkan internet can be good, can be bad. Can be good karena it is very easy. Kayak mereka tinggal ya search aja gitu kan, terus kayak ya jawabannya udah ada gitu. Tapi mungkin kayak zaman saya juga masih suka baca-baca buku gitu ya, cari referensi dari buku. Mungkin bisa dikenalkan lagi tuh Bu, selain internet ada tools-tools lain ya yang juga bisa membantu anak mendapatkan informasi seperti ya misalnya buku atau e-book juga membantu seperti itu sih. Oh satu lagi nih mungkin pertanyaannya bagus banget ya, saya jadi ingat. Jadi kayak di Google itu kita ada yang unik-unik sebenarnya di Google untuk belajar. Satu namanya Arts and Culture. Nah, jadi kalau anak-anak apalagi pandemi gini nggak bisa ke museum, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu lihat Arts and Culture, Google Arts and Culture itu bisa lihat lukisan Mona Lisa atau bisa lihat kebudayaan suku Inca gitu. Mungkin bisa jadi materi yang menarik juga gitu dan karena sudah dikurasi jadinya kredibel ya, bisa lihat Mona Lisa tuh siapa nih yang bikin gitu misalnya. Jawabannya udah ada di situ. Sama Google Earth juga bisa jadi mungkin sumber nih buat Ibu Winnie untuk kalau anaknya mau lihat ini topografi di Australia tuh kayak gimana ya Mami gitu, atau kayak Sungai Nil nih panjangnya segimana gitu. Nah itu bisa menjadi referensi yang menarik juga sih. Jadi selain cuma misalnya jawabannya oke, Sungai Nil berapa ribu kilometer, Ibu bisa ajak ayo kita lihat Sungai Nilnya langsung gitu ya di Google Earth. Oke, baik. Menarik sekali. Nggak cukup nyambung jawabannya, tapi semoga jadi inspirasi ya, Bu. Oke, saya underline tadi satu statement Ibu. Lihat sumbernya. Nah, ini penting
ya Bu ya, dan Bapak Ibu sekalian di dalam literasi digital supaya ya anak-anak khususnya begitu ya, mereka tidak asal comot sumber informasi, tetapi harus dilihat kembali validitasnya, apakah data yang mereka dapatkan atau peroleh itu reliable atau tidak, begitu ya. Nah ini juga satu hal yang penting dalam literasi digital. Oke, terima kasih Bu Tari sekali lagi. Nah kita ada pertanyaan berikutnya Bu dari akun mam_fitri ya. Perkenalkan saya dengan Mam Verina. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengantisipasi internet dalam hal sedang berlangsung belajar online untuk menghindari anak-anak bermain YouTube atau gitu ya, atau game online saat sedang belajar online bersamaan. Sebab anak-anak biasa belajar sendiri tanpa mau lagi diawasi. Belum lagi memang ortu ada kesibukan sendiri. Nah, bagaimana bisa meng-on off akses mereka di sana saat belajar online supaya fokus dalam belajar meskipun memang sudah kita ajarkan. Terima kasih. Silakan Bu Tari. Iya, terima kasih banyak Mam Verina pertanyaannya. Ini saya juga jawabnya nggak ada jawaban exact ya lagi-lagi, karena tergantung anaknya, tiap anak beda-beda, tiap orang tua beda-beda gitu. Betul. Tapi menurut saya, kita kembali ke si video tangkas berinternet tadi, menurut saya salah satu yang paling penting adalah agreement atau persetujuan gitu antara orang tua dan anak untuk sama-sama berkomitmen. Jadi mungkin bisa diajak ngobrol anaknya. Kalau misalnya kayak kalau kita suruh kan anak sekarang suka nggak mau gitu ya mungkin kalau disuruh-suruh, tapi ini lebih ke kolaboratif gitu sifatnya, diajak ngomong bareng, posisinya setara gitu. Gimana nih supaya sama-sama agree kalau belajar ya belajar gitu, nggak main YouTube, nggak main game online gitu. Sebenarnya ada beberapa fitur dari Google, tapi ini sifatnya lebih ke saat ujian gitu ya. Jadi kalau pakai Chromebook itu sebenarnya ada fitur kayak mode terkunci. Jadi saat mereka lagi ujian tuh biasa di Google Form, mereka nggak bisa lihat yang lain, udah itu aja, nggak bisa lihat buka tab yang lain gitu. Tapi kalau secara general saat pembelajaran di ruang kelas mungkin agak lebih tricky gitu ya, Mam Verina nih. Aku juga kasih jawabannya agak ngawang nih jadinya, karena solusinya tergantung orang tua dan anaknya kembali lagi sih. Ya, jadi mungkin paling dari saya itu ya, anaknya coba diajak ngomong dan sama-sama berkomitmen gitu sih. Mungkin dimulai dari situ dulu gitu. Oke, baik. Ini satu poin yang penting ya, yang baik menurut saya juga, yaitu adalah agreement dan komitmen, gitu Bu ya. Ini sangat penting di dalam mengarahkan dan membimbing anak-anak kita di dalam penggunaan teknologi dan derasnya arus informasi yang membanjiri mereka di internet. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Tari. Baik, Bapak Ibu, mari masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa mengetiknya di kolom chat ya, nanti Ibu Tari akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu satu pertanyaan terakhir mungkin Bu Tari ya, dari Bapak Ibu orang tua, saya mau bertanya tadi ada satu terms yang menarik, yaitu adalah digital parenting. Bu, bisa nggak sih dibantu kami untuk dijelaskan mungkin lebih mendalam lagi apa sih sebetulnya digital parenting itu? Terima kasih Bu. Iya. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ya lihat perbedaan kita. Saya mau mulai dari melihat perbedaan generasi ini. Jadi ada Gen Baby Boomers, terus Gen X, ada Gen Y atau Millennials. Angkatan saya mungkin angkatan Moms dan Pak Beni juga nih Millennials. Gitu. Habis itu ada Gen Z, anak-anak yang lahir tahun 98 ke atas, dan habis itu yang lahir di tahun, yang masih kayak sekarang masih kecil-kecil, masih mungkin 5 tahunan, itu kita sebutnya Gen Alpha. Nah, Gen Z sama Gen Alpha ini adalah generasi yang lahir saat internet itu sudah ada gitu. Jadi kayak yang tadi saya bilang, mereka dari masih janin tuh udah di foto-foto, udah di-share di Instagram gitu ya, foto USG mamanya gitu. Jadi memang mereka sudah sangat dekat dengan internet. Dan sebagai orang tua, balik lagi ke tadi digital parenting gitu, sebagai orang tua mungkin agak lebih challenging, agak lebih sulit untuk melarang atau membatasi anak-anak generasi ini untuk berinteraksi di dunia internet. Nah, definisi dari digital parenting sendiri, lagi-lagi ya, ini definisinya nih luas banget nih, ini satu term yang luas dan definisinya bisa banyak banget. Tapi balik lagi ke saya ambil secara umumnya, sebenarnya bagaimana orang tua itu bisa membantu anaknya, kita sebutnya navigate dunia internet gitu.
navigate dunia internet. Karena ini balik lagi sih ke poin yang tadi saya bilang gitu. Bisa dalam hal pencarian informasi, gimana sih orang tua menggunakan atau membantu anaknya menggunakan internet sebagai sarana eksplorasi, discovery hal baru. Tadi ya, cari-cari cara bikin apa, cari-cari tips-tips apa gitu. Yang kedua, dalam hal pembelajaran juga nih, orang tua yang bisa memfasilitasi anaknya dalam hal pembelajaran menggunakan teknologi internet. Dan juga yang ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah safety. Jadi orang tua yang bisa memastikan anaknya itu aman gitu di dunia internet ini. Karena balik lagi tadi di video itu disebutkan banyak orang jahat di internet gitu ya. Jadi bisa memastikan keamanan gitu keluarga atau anaknya. Jadi mungkin itu sih 3 elemen dari si digital parenting ini. Nah, mungkin apa namanya, balik lagi setiap orang tua, setiap keluarga, setiap anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi gimana kita bisa memfasilitasi anak kita dengan sifat-sifat yang berbeda untuk tetap aman dan nyaman di dunia internet, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Bu Tari atas pencerahannya. Di sini saya menangkap satu kata kunci, yaitu navigasi gitu ya, untuk menghindari hal-hal atau akses negatif dari penggunaan teknologi. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi webinar pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Pundari telah memberikan pemaparan yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dalam berbagai kegiatan lainnya. Baik, tampaknya masih ada satu pertanyaan, apakah terakhir ya? Baik, boleh. Dari akun Baby Limous ya. Saya mau tanya bagaimana menghandle gap culture terkait pembelajaran menggunakan teknologi atau internet. Karena terkadang kakek nenek suka membatasi cucunya bereksplorasi karena takut ketergantungan. Bu Tari mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan ini ya Bu ya. Satu lagi terakhir. Silahkan Bu. Terima kasih banyak Ibu Baby. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Pertanyaannya bagus banget karena saya juga mengalami gitu ya, kayak sering diomelin main handphone terus gitu ya. Kalau kakek nenek saya. Jadi menurut saya poin pertama yang paling penting adalah tahu dulu nih, kakek neneknya mungkin memang belum tahu kalau di dalam handphone yang kecil itu informasinya tidak terbatas, atau sebenarnya bisa sangat membantu anak-anak untuk belajar seperti itu kan. Jadi dikasih tahu dulu, mungkin dikasih tahu lewat omongan nggak cukup, kita kasih mereka coba langsung seperti itu. Mungkin nggak langsung yang di depan laptop gitu ya, pakai Google Classroom, kakek neneknya juga bingung gitu. Tapi kasih lihat gitu, demonstrasikan ke mereka, gini loh mami papi cara teknologi atau cara handphone ini bisa membantu anak saya belajar gitu. Dan bisa dijelaskan juga, tadi nomor 1 tahu, nomor 2 dijelaskan kalau ya tentunya Ibu Baby di sini dan juga keluarga sudah melakukan udah membatasi gitu kan, kayak nggak akan ketergantungan karena sudah akan dibatasi jamnya atau aksesnya kayak tadi pakai YouTube Kids, jadi nggak akan ada video yang aneh-aneh seperti itu. Terus nomor 3 juga mungkin bisa bisa ya di menggunakan anaknya gitu ya. Jadi anaknya bisa jadi proof point nih sebenarnya. Kayak anak-anak sekarang itu kan lebih kritis, lebih cerdas, lebih mau banyak tahu gitu, apa-apa ditanyakan. Itu juga salah satunya secara tidak disadari karena itu karena informasi tidak terbatas, semuanya ada di internet gitu. Jadi lihat nih, ini anaknya pinter karena emang suka baca gitu ternyata. Atau kayak adik saya, dia suka banget main game sampai dia bisa bahasa Jepang karena main game terus, game-nya dari Jepang semua. Jadi somehow ada sisi positifnya sih, mungkin itu juga yang bisa didemonstrasikan gitu. Tapi ya kalau secara summary gitu, kayaknya memang paling penting adalah komunikasi ya. Komunikasikan, dikasih tahu dulu, gini loh nggak semuanya buruk, ada baiknya, buktinya ini. Saya juga sudah melakukan ini untuk membatasi, jadi ya kakek nenek nggak perlu terlalu khawatir seperti itu. Oh mungkin satu lagi yang salah penting adalah ini bisa membantu anak compete gitu saat mereka sudah dewasa, karena anak zaman sekarang kalau nggak bisa teknologi gitu agak sulit kan berkompetisi di dunia kerja. Sekarang semua udah sangat serba digital, serba teknologi, serba cepat banget perubahannya. Jadi ya itu juga poin penting gitu sih menurut saya. Semoga menjawab ya Ibu Baby. Baik, terima kasih Bu Tari atas jawabannya. Jadi komunikasi dan kolaborasi ini juga sangat penting Bapak Ibu ya. Ini jadi satu hal yang bisa kita underline di dalam
terkait dengan konsep literasi digital. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Tari atas jawaban dan pemaparan yang dilakukan. Bapak Ibu, demikian webinar kita pada siang hari ini. Dan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan Bapak Ibu bisa mendatangi booth IPK Counseling Center yang berada di School Expo di area Exhibition Hall. Bapak Ibu, terkait dengan akhir daripada sesi webinar ini juga, saya mau informasikan agar Bapak Ibu jangan kemana-mana, karena saat ini tim Panitia Inspire juga mengundi nama Bapak Ibu nama-nama Bapak Ibu untuk memenangkan door prize. Dan kami akan segera mengumumkan pemenang undian voucher F&B. Hari ini, selain meraih voucher F&B, Bapak Ibu juga terdaftar sebagai peserta undian dan berhak mendapatkan kesempatan meraih grand prize dengan total hadiah hingga 15 juta rupiah. Dan pemenang undian grand prize ini akan kita umumkan pada closing ceremony hari ini pukul 15.45. Oleh karena itu, jangan kemana-mana Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang saat ini juga sedang mempersiapkan pendidikan putra-putri Bapak Ibu, mungkin sedang memilih sekolah, silahkan kunjungi School Expo kami yang berada di Exhibition Hall. Dan hari ini merupakan kesempatan terakhir mendapatkan penawaran menarik di booth Sekolah Kristen IPK seperti potongan uang sumbangan dengan total hingga ratusan juta rupiah. Sekali lagi kunjungi juga Education Expo dan nikmati penawaran menarik dari para vendor edukasi yang sudah bergabung di Inspire. Caranya mudah sekali Bapak Ibu, cukup klaim dan tukarkan voucher pada booth-booth yang Bapak Ibu tuju. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan booklet voucher, silahkan klik link pada kolom chat. Ya, Bapak Ibu, selain Exhibition Hall, Bapak Ibu bisa berkunjung juga nih ke Main Hall untuk melihat karya-karya pilihan dari kontes yang kami selenggarakan dan bisa mengunjungi Art Gallery untuk melihat karya-karya dari murid-murid IPK. Baik, Bapak Ibu, saat ini kami akan umumkan pemenang undian voucher F&B hari ini. Kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang nama-namanya muncul di layar ya. Ada Bapak Alfius, ada akun Vin, mungkin Udut dan Febrian. Begitu ya. Selamat sekali lagi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mendapatkan voucher F&B senilai Rp200.000 dari Holy Smokes dan Bandar Jakarta Restaurant. Panitia Inspire akan menghubungi Bapak Ibu setelah acara ini berakhir. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita dalam sesi webinar siang hari ini. Izinkan saya menutup sesi siang hari ini dalam doa secara Kristiani. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam sesi webinar pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang webinar siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk banyak sekali informasi pemaparan yang boleh kami terima. Biarlah itu semua Tuhan memperlengkapi kami sebagai orang tua ya Tuhan, di dalam membimbing anak-anak kami di dalam era digital seperti saat ini ya Tuhan, di mana informasi mengalir begitu deras, penggunaan digital begitu masif di segala lini ya Tuhan. Kami terus mintakan hikmat dan urapan Tuhan, sehingga kami boleh membimbing anak-anak kami dalam penggunaan teknologi dan informasi dalam takut akan Tuhan. Tuhan berkati Ibu Tari yang telah memberikan pemaparan pada siang hari ini. Tuhan berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaannya ke depannya Tuhan. Apapun yang diperbuatnya, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami berpisah satu dengan yang lain. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, dan jangan lupa pada sesi berikut akan ada talk show harmonisasi sekolah dan orang tua dalam membangun karakter anak. Oleh karena itu jangan kemana-mana Bapak Ibu ya, tapi ikuti sesi-sesi webinar yang ada dan juga talk show yang ada. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.